balik lagi bersama saya Natalia Lorenz di podcast jpnn.com. Kulik terus jangan kasih kendor. Dan Sobat Ngeriku, hari ini kita khusus membahas tema yang sebenarnya sudah menjadi masalah sejak dulu tapi sering diabaikan oleh publik. Nah, yaitu tentang cara meningkatkan pentingnya kesadaran akan keamanan cyber dan juga pelindungan data pribadi dalam peningkatan literasi digital. Dan yang mungkin selama ini sering mengumbar data pribadinya atau data pribadinya bocor, nah ini saat yang tepat nih untuk menyimak podcast ini bersama tamu spesial kita hari ini, yaitu Presiden Direktur ITsec Asia, Mas Andri Hutama Putra. Apa kabar, Mas? Baik, sehat. Sehat. Super sekali katanya. Super sehat. Padahal biasanya kalau orang IT kurang tidur. Ini enggak ya? Kita happy hour every hour Mbak, pokoknya harus tetap jadi, sehat dan semangat terus. Jadi nggak ada begadang-begadang ya. Oke Mas Andri, sebelum kita bahas tadi soal ada data yang hilang atau keamanan cybernya yang belum bagus, mungkin bisa diceritakan sedikit juga tentang ITsec Asia ini apa sih sebenarnya? Jadi ITsec Asia adalah sebuah perusahaan cyber security. Nah, ini kita berdiri di tahun 2010. Ini perusahaan anak bangsa yang going global sebenarnya Mbak. Jadi kita startnya sebenarnya 2004 dari beberapa teman-teman. Di 2010 yang tadi saya ceritakan kita mengubah nama kita menjadi ITsec, dari ITsec Indonesia menjadi ITsec Asia. Karena kita mempunyai visi misi untuk menjadi sebuah cyber security company yang terbesar di Asia Pasifik. Berarti saat ini sudah Asia Pasifik? Alhamdulillah dari sisi klien dan beberapa branch kita ada di Asia Pasifik. Gitu. Itu apa aja yang dikerjakan selama ini? Selama dari 2010 ya? Betul, jadi selama ini kita mengerjakan memang base-nya adalah dari sisi regulasi. Kita mempertahankan jalur dan membantu juga pemerintah dari sisi regulasi yang memang ada. Dari peraturan-peraturan baik itu Bank Indonesia maupun OJK gitu kan. Dan juga adalah kita memberikan awareness dan juga mengenhance aplikasi-aplikasi ataupun tools-tools dan device dari sisi klien kita. Gitu. Jadi memang cyber security end to end-nya kita di sini benar-benar adalah fokus di arah sana gitu kan. Dan sebelumnya kenapa sih terpikir untuk membuat ITsec Asia ini? Apa karena lihat belum banyak orang aware tentang keamanan internet atau gimana? Kenapa tuh? Jadi simple say-nya adalah zaman dulu di tahun 2000 kita belajar, khususnya saya belajar terkait dengan efek globalisasi. Efek globalisasi di situ yang terkait dengan teknologi maupun dari sisi culture, saya melihat bahwa ada perubahan penggiringan zaman di mana saat itu saya membaca, belum di 2022 atau 2021 tahun kemarin ya. Saya membaca bahwa saat itu bahwa orang akan belanja secara fisik lagi gitu kan. Terus habis kayak gitu kita pun juga melakukan meeting tidak secara fisik, semuanya berubah dari physically menjadi digital. Jadi udah kebayang sebelumnya ya? Saat itu saya melihatnya dari efek globalisasi itu, tapi kan kita percaya dan nggak percaya gitu kan. Akhirnya di situ saya mentranslate bahwa physical secara tangible. Nah, saya melihat intangible-nya adalah informasi. Maka di situ saya berpikir siapa nantinya saat ada perubahan digital transformation di kemudian hari yang akan concern dan mengamankan dari sisi intangible asset yang berupa informasi. Gitu. Makanya di situ saya akhirnya mengumpulkan teman-teman. Satu mufakat, satu sepakat. Kita juga tujuannya adalah sharing knowledge gitu kan ke klien-klien maupun teman-teman dan anak-anak bangsa lainnya gitu kan. Kita startlah di 2004 melihat gimana sih pasar marketnya gitu kan. Dan memang kendalanya adalah human approach juga gitu kan, karena memang kita mengedukasi. Saat itu saya pun tidak believe bahwa nantinya akan ada perubahan zaman gitu kan. At the end saya harus mempercayai itu dan saya harus mengedukasi juga, karena memang saat kita mulai di 2004, di 2008, 2009, saat di 2009 itu di 2010 muncullah peraturan OJK dan peraturan BI. Di situ tertera bahwa seluruh aplikasi yang menyimpan informasi maupun yang terkait dengan transaksi itu harus dilakukan uji penetration testing. Itu apa itu Mas? Uji penetration testing itu jadi adalah sebuah proses ataupun cara. Simpelnya adalah kita ngehack sebuah aplikasi. Kita ngehack sebuah aplikasi,
tapi dengan arahannya adalah dari sisi klien. Kita dikasih sebuah surat perintah dari mereka. Tujuannya nanti di situ setelah kita melakukan proses penetration testing, maka di situ keluar resultnya, kita akan present ke mereka dari mana aja finding ini kita temukan. Alurnya seperti apa gitu kan. Nah, nanti klien kita ini kita akan berhubungan dari banyak stakeholder, baik dari sisi programmer, dari sisi klien, dari sisi user gitu kan. Maka di sini finding ini harus dibenarkan. Jadi kayak mengoreksi kalau ada celah-celah gitu. Betul. Bahasa celah-celah keamanan inilah yang kita akan edukasi dan kita informasikan ke mereka fixing. Setelah ini mereka sudah fix, baik itu dari sisi code dan juga hardware-nya, maka report inilah yang akan harus disubmit ke OJK ataupun ke BI, yang untuk nantinya akan direview untuk diaudit apakah aplikasi ini siap untuk diluncurkan ke publik. Gitu. Itu dari tahun 2004 ya? Maksudnya mulai mengumpulkan terus mulai booming itu sebenarnya di tahun 2010. Tapi udah ngebayangannya 2004. Apakah kita cenayang mas-mas dan teman-teman? Maksudnya kan 2004 tuh kayaknya masih zaman BlackBerry, terus kayak belum kepikiran bakal ada internet semaju ini gitu. Gue sih itu ya. Waktu itu nggak kebayang kalau akan terjadi hal seperti ini yang digitalnya teknologinya sangat canggih gitu. Banget ya, Oke. Dari semua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh ITsec Asia ini, ada yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah, maksudnya mengerjakan tools-tools yang milik pemerintah gitu, ada nggak? Kalau kita mengerjakan tools-tools milik pemerintah saat ini tidak, tapi kita membantu sebagai konsultan pihak-pihak terkait dari sisi klien maupun beberapa lembaga ataupun badan di pemerintahan gitu kan. Karena memang dasarnya kita adalah services company, kita adalah sebagai konsultan untuk mereka. Jadi kita memberi informasi maupun memberitahu best practices seperti apa sih gitu. Sebelum mereka membuat ini, membuat itu gitu kan. Kita memberikan informasi terhadap pemerintah seperti itu. Kalau menurut Mas sejauh ini dunia digital di Indonesia gimana sih? Kan itu dari 2004 ya sudah terbayangkan, kemudian sampai tahun ini perkembangannya pesat tapi bagus atau perkembangannya pesat tapi B aja gitu? Maksudnya tetap aja masih ada yang bocor-bocor juga kan datanya ya. Itu kalau menurut pandangan Mas gimana tuh? Kalau dari sisi digital menurut saya sangat tinggi ya impact dan pengaruhnya. Satu dari sisi culture, perubahan zaman. Kita melihat saat ini aja yang sebelumnya tidak ada podcast, akhirnya ada podcast. Akhirnya gitu kan. ada ya. Sebelumnya meeting tidak ada Zoom meeting, akhirnya ada Zoom meeting. Baik pun dari sisi ekonomi, semasa pandemik ini ekonomi digital itu sangat membantu pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi juga, gitu kan. Di situ ada marketplace, ada e-commerce gitu kan. Terus memudahkan UMKM dan menjembatani pelaku-pelaku bisnis yang tadinya itu tidak bisa berjualan ke seluruh area, sekarang bisa dijembatani dengan adanya digital. Tapi dari sisi keamanannya kita lihat kemarin kan Kemenkominfo juga mengeluarkan literasi digital dari sisi survei juga gitu kan, bahwa keamanan informasi menjadi peringkat terbawah, which is itu di 3,1. Dan literasi dari sisi budayanya, culture digital itu peringkat pertama 3,9. Jadi di sini saya melihat kalau dari sisi budaya memang ini sudah masuk efek globalnya juga gitu kan. Maka global mengikuti perkembangan zamannya. Makanya saat ini kan ada namanya industri 4.0. Industri 4.0 ini tandanya semua masuk ke digital transformasi, keamanan informasi di sini melihatnya adalah sebagai tulang punggung untuk menjaga dan membantu pertumbuhan digital transformasi dan industri 4.0. 4.0 tuh udah jalan belum sih sebenarnya Mas saat ini di Indonesia? Kalau menurut saya rasa sih saat ini memang sudah berjalan, sudah berjalan gitu. Tapi, digitalisasi sudah ada. Tapi ya itu aja, kita mau melihat dari sisi survei yang sudah ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena di sini concernnya adalah keamanan informasi, memang keamanan informasi kita di posisi 3,1, which is itu masih di area sedang, tidak kurang karena dari sisi nominal fullnya adalah 5, jadi 3,1/5. Jadi kita masih kurang banyak. Masih bagus, masih bagus ya, sedang. Tahapannya adalah newborn kan. Newborn tandanya saat ini sebelumnya belum ada undang-undang ITE, kita sudah ada.
pemerintah saat ini sudah merancang, ada namanya rancangan undang-undang perlindungan data privasi. Tandanya di situ pemerintah sudah mulai concern juga terkait dengan perlindungan data dan keamanan informasi juga gitu kan. Banyak pelaku-pelaku bisnis juga yang sudah mulai concern terkait dengan adanya security roadmap. Security roadmap itu nantinya adalah pelaku-pelaku bisnis bisa melihat tolak ukur setiap tahunnya mereka mau ke arah mana keamanan informasinya. Gitu, khususnya di bidang finansial. Nah, tadi kan ngomong soal keamanan data. Selama ini kan pasti Mas sudah sering juga lihat berita begitu banyak kebocoran data pribadi masyarakat yang sebenarnya dikumpulkan ke pemerintah gitu kan, untuk institusi pemerintah tertentu. Menurut Mas itu kenapa sih sampai ada kebocoran data? Maksudnya kan kayaknya nggak mungkin lah pemerintah bisa bobol gitu kan. Tapi kalau sampai bisa bobol itu menurut Mas kenapa tuh? Karena gini, kita bisa melihat ada sebuah insiden, kita melihatnya adalah sebuah insiden. Saya selalu menjelaskan kepada teman-teman baik itu semuanya bahwa sebuah aplikasi terjadi sebuah insiden itu akan ada banyak komponennya. Karena aplikasi ini dibuat ada banyak stakeholder di atasnya yang terkait, dari sisi aplikasinya, infrastrukturnya, database atau servernya gitu kan. Terus habis itu dari sisi baseline atau governance-nya gitu kan. Nah, di sini kita tidak bisa melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Karena pembuktian siapa yang salah, siapa yang benar itu harus didasarkan sebuah legal standing dan evidence yang ada. Makanya biasanya di situ akan dilakukan digital forensik, kita akan lihat proses akuisisinya, lognya, posisi mana sih. Kadang mungkin aplikasinya itu safe, tapi mungkin infrastrukturnya atau dari sisi server, mungkin server atau infrastrukturnya safe, tapi dari sisi aplikasinya. Jadi seluruh komponen ini tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi sama aja kayak misalkan kita punya handphone. Handphone ini ada baterainya gitu kan. Kita dari baterai untuk ngecharge ada chargernya. Jadi seluruhnya ini menjadi satu cycle utuh gitu kan. Kenapa bisa menjadi sebuah insiden? Mungkin di situ banyak komponen-komponen yang memang ada miss-nya kah gitu kan. Bisa dari SDM-nya nggak sih, dari human gitu? Human salah satu faktor, karena memang saat ini seluruh dunia kita mengalami lack of resource untuk profesional cyber security juga, baik di Indonesia maupun di internasional gitu kan. Makanya saat ini kita pun juga berusaha untuk melakukan awareness, edukasi baik dari pelaku bisnis maupun pelaku anak-anak bangsa lainnya gitu kan, generasi milenial atau generasi Z. Dan juga kita lihat dari sisi human resource saat ini pun juga pemerintah menurut saya sudah melakukan gebrakan-gebrakan baru, kayak misalkan mereka melakukan training untuk sumber daya manusianya gitu kan, penambahan budget untuk pengamanan, apakah itu pembelian tools gitu kan. Sisanya adalah mengenhance dan mengoptimize apa yang sudah ada gitu. Nah, masih kita ngomong soal kebocoran data. Nah, kan aku awam nih bertanya nih, aku awam nggak paham IT sebenarnya ya. Nah, kalau contohnya ada kayak kebocoran data seperti itu, bisa nggak sih kayak mungkin kayak ITsec gitu bisa menemukan, oh ternyata mungkin misalnya kalau dari human ternyata pelakunya tuh ada di sini gitu tuh, bisa nggak sih dilacak gitu? Kalau proses pelacakan biasanya itu mungkin dan bisa saja terjadi gitu kan. Cuman itu kan biasanya mempunyai ranah aparatur negara, apakah itu dari sisi kepolisian gitu kan. Kepolisian pun juga saat ini sudah menambahkan anggota dan keprofesionalan mereka di Mabes. Kita mempunyai CCIC, di setiap Polda kita ada namanya cyber crime, undernya adalah kriminal khusus tandanya kan. Nah di situ saat kita pun juga ada beberapa kali membantu dan memberikan informasi kalau memang terjadi ada sebuah insiden gitu kan. Karena insiden ini kan sifatnya private biasanya. Nah private inilah yang biasanya kita akan memberitahu apakah hasil akhirnya evidence-nya ini dalam bentuknya apa gitu. Untuk mempermudahkan penyidik untuk melakukan action plan berikutnya. Oh berarti pernah ngebantu penegak hukum gitu ya? Kita untuk merah putih kita akan selalu bantu. Darahnya merah. Merah. Bajunya nasionalis biru. Nasionalis ya. Bukan darah biru. Bukan darah biru ya. Nah, ini selama ITsec bekerja, nah apakah ada kayak perusahaan-perusahaan besar, mungkin nggak perlu sebut namanya,
yang mereka pernah mengalami kebocoran walaupun nggak diketahui publik gitu. Pernah ada yang sampai kayak gitu, yang sampai benar-benar mereka punya data publik tapi nggak ketahuan nama publik nih kalau bocor. Pernah ada yang sampai minta untuk dibantu gitu. Kalau sampai datanya bocor besar sih saat ini tidak gitu kan. Cuman ada concern biasanya gini. Setiap pelaku bisnis akan mengetahui alert sistemnya mereka apabila ada sesuatu kejanggalan gitu. Itu kita suka membantu. Kita akan mencari backdoor-nya ada di mana sih sebenarnya gitu kan. Ini kan Mas sudah sering juga katanya menjadi konsultan untuk pemerintah. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail sebenarnya apa sih kelemahan dari tools-tools milik pemerintah ataupun bidang IT di pemerintahan sampai kayak ini kan bukan sekali 2 kali ada data bocor kayak gitu ataupun dihack. Kayak semudah itu gitu dihack gitu. Itu apa sih kelemahan-kelemahannya? Jadi gini, kalau dibilang kelemahan karena tools ini memang dijual oleh publik dan banyak pihak mengetahui tools ini juga gitu kan. Dari sisi tools secara massal gitu kan untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, kelemahan ini kita juga tidak bisa melihat dari satu sisi yang saya tadi bilang juga, tapi kita selalu melihatnya adalah memberi informasinya adalah apabila sebuah aplikasi memang tidak dikategorikan celah keamanan informasinya ini belum fix, maka jangan dinaikkan untuk menjadi ke production gitu aja, untuk dimulai dimasukkan ke production gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhannya memang saat ini kita selalu menghimbau bahwa pemerintah saat ini pun juga sudah mulai aktif gitu kan, memperbaiki dirinya gitu kan, karena saya selalu bilang ini adalah baby born nih. Digitalisasi atau transformasi digital ini kan baru. Saat transformasi digital baru, bukan kita sebagai bahan percobaan data itu. Karena apa? Karena bahan percobaan kalau kita bilang itu terlalu kasar sekali. Karena apa? Karena saat ini pemerintah juga sudah mulai mengeluarkan satu yang saya bilang sebelumnya belum ada undang-undang ITE, kita udah ada. Perlindungan data pribadi saat ini juga udah ada rancangannya, sudah ada. Tandanya bahwa masyarakat Indonesia ini pemerintah sangat concern gitu kan. Cuman memang seiring jalannya ada beberapa hal yang memang kita juga mungkin masih belajar di situ. Karena apa? Karena keamanan informasi, celah-celah keamanan informasi sama halnya seperti penyakit. Walaupun jadi, sudah bertahan segala macam bisa aja ada celahnya. Bisa aja gitu. Jadi semua aplikasi apabila sudah dilakukan penetration testing misalkan kita coba hack gitu kan. Tidak menjamin 100% bahwa 7 hari ke depan aplikasi itu akan aman. Meskipun sudah sudah dilakukan uji penetrasi testing. Kenapa? Karena saat terjadi sebuah insiden kita akan melihat apakah aplikasi ini pernah ada perubahan dari sisi modulnya, dari sisi functionality-nya, apakah ada penambahan button, apakah ada penambahan text field-nya gitu kan. Karena penambahan satu huruf, satu kata, satu modul apapun yang terinsert di dalam sebuah aplikasi itu akan membuat sebuah aplikasi menjadi rentan. Jadi dia perubahan kecil aja dampaknya besar. Perubahan kecil itu best practice-nya harus dilakukan uji penetration testing lagi. Jadi tiap kali ada perubahan dia harus uji lagi. Harus diuji lagi, perubahan harus diuji lagi. Maka dari itu akhirnya apa, pemerintah dengan concern-nya melakukan monitoring aplikasi-aplikasi yang sudah dilakukan uji penetration testing dan sudah dipastikan itu aman, maka saat ini dimonitor. Monitoringnya adalah apakah memang ada celah-celah yang masuk atau tidak gitu kan. Karena namanya ada gula pasti ada semut gitu kan. Dan ini kan aplikasi yang memang massal dan besar dan digunakan oleh banyak pihak gitu kan. Di dunia nyata aja ada tindak kejahatan dan pastinya di dunia maya ada tindak kejahatan. Soalnya nggak kelihatan penjahatnya jadi mudah. Tangible dan intangible. Iya betul. Nah Mas, ini kan tadi kita sudah ngebahas soal yang dari pemerintah. Nah, masyarakat sendiri juga kan sebenarnya ketika awam nih download aplikasi kayak buat online shop kayak gitu-gitu kan kita ngasih data pribadi kita kan ya sebenarnya. Nah itu gimana caranya kita tahu kalau itu datanya aman? Maksudnya kan namanya orang udah pengen aplikasi kan asal aja ya registrasi gitu. Betul. Jadi ini yang menjadi sebuah concern kita juga bahwa melakukan edukasi ke anak-anak bangsa. Saya selalu bilang masyarakat ini adalah anak bangsa.
melakukan edukasinya semacam apa. Jadi belanja online ataupun game online ataupun melakukan aktivitas di dunia maya sosial media, kita harus mempunyai strategi juga gitu. Sama seperti halnya menjaga diri kita punya strategi, ada dilakukan olahraga dan yang lainnya. Contohnya seperti apa? Misalkan kita mau belanja online. Saat ini yang kita registrasikan emailnya di belanja online ataupun phone yang nomor telepon yang kita masukkan, setelah kita buat password, seberapa sering kita mengupdate dan mengganti password kita? Oh, tidak pernah. Soalnya pelupa. Jadi makanya yang itu aja terus. Minimal 3 bulan sekali. Gitu 3 bulan sekali tuh harusnya. Seharusnya. Gitu. Terus sudah seberapa kuatkah password kita? Apakah mengandung nama kita, nomor telepon, nama siapa, gitu kan? Password sebisa mungkin susah untuk ditebak. Tapi masalahnya susah diingat. Nah, jadi kadang ada yang bilang kenyamanan tidak berarti nyaman gitu kan. Jadi rumah kalau mau aman kita gembokinnya semua, masuknya kita susah gitu. Iya, masuknya susah. Kayak gini kan nanti passwordnya dibuat susah ntar lupa gitu kan. Nah, kita coba mencari sebuah password yang memang rumit, panjang, ada capitalnya, ada simbolnya, ada angkanya gitu kan, dan memang minimal 8 karakter gitu 8 karakter, Saat kita sudah mengetahui password kita, apakah kita sudah melakukan two factor authentication? Saat OTP ini. Ya, itu kayak adalah marketplace itu seringnya OTP itu. Gitu kan. Email kita saat kita mau login, at least mengirimkan sebuah kode melalui SMS, maka kode itu kita masukin. Sebenarnya itu bisa mempersulit gitu kan, mempersulit dari sisi black hat untuk masuk ke dalamnya. Dari sisi account kita di sini kita berbicaranya. Yang kedua adalah apakah dari sisi email kita gitu kan, sudah kita mulai mencoba untuk melakukan segmentasi email kita, klasifikasi. Contohnya kita suka belanja online, maka emailnya khusus untuk belanja online. Oh, harusnya dibuat terpisah. Harusnya seperti itu. Jadi supaya apa? Saat email belanja online sendiri, saat email game online sendiri, saat email sosial media sendiri gitu kan. Email untuk mobile banking juga sendiri. Jadi suatu saat ada scam yang masuk gitu kan, ataupun marketing yang memang tidak kita tahu, maka di situ kita bisa memberikan big question mark, tanda tanya besar, bahwa saya cuma daftarnya ini ke marketplace A atau e-commerce A saja untuk belanja online. Kenapa tiba-tiba saya jadi dapat untuk email di pihak sisi lain gitu kan? Masuknya dari mana? Tahu email saya dari mana gitu kan? Di situ kan akhirnya kita mulai sadar, oh jangan-jangan data saya, email saya udah masuk di, misalkan Mbak punya perusahaan, saya punya perusahaan. Terus habis kayak gitu ada komponen orang A tidak pernah memasukkan emailnya ke perusahaan Mbak sama perusahaan saya gitu. Tiba-tiba perusahaan kita berdua ngirimin email ke mereka gitu. Sebenarnya tahu dari mana? Itu kan sebuah tanda tanya besar gitu kan. Bahwa email kita tandanya secara kasat mata ada di perusahaan kita berdua nih. Email mereka gitu kan. Nah, kenapa kita mulai mengklasifikasikan? Akhirnya kita bisa menyayangi yang data sendiri dari diri kita sendiri. Contohnya misalkan HP kita, kalau menurut saya sih ini udah jadi pendamping hidup yang asik. Ini lebih setia dari pendamping hidup ini. Soalnya kalau hilang dicari. Nah, terus di dalamnya ada email, gitu kan. Ada semua. Apakah kita udah mulai sayang? Kayak misalkan aplikasi apa aja sih yang kita install di HP kita? Apakah kita selalu backup? Apakah kita selalu mengaktifkan antivirus? Apakah saat kita mulai menginstal aplikasi yang seharusnya tidak perlu kita allow untuk kontak, kita masukkan kontak. Allow untuk media, kita masukkan media. Allow untuk phone atau mikrofon atau kamera, kita allow aja semuanya. Kadang orang-orang kan pokoknya set, next aja gitu ya. Oke. Jadi itulah sebenarnya. Nah, kalau berarti kalau bikin email terus banyak dong inboxnya nanti penuh. Kalau sebanyak aplikasinya gimana dong? Nah, ada nggak sih semacam aplikasi yang bisa menjaga password kita gitu, ada nggak sih Mas? Gini, logikanya adalah semua data yang saat ini terinput kita masukin A di dalam cloud. Saat kita A ini kita hapus, maka A ini sudah tersimpan di cloud. Gitu.
Jadi udah dengan sendirinya ya. Oke. Kalau gimana dengan contoh nih? Ini kan tadi soal email. Nah, gimana dengan kayak nomor handphone kita? Maksudnya kayak bisa tiba-tiba begitu banyak nomor telepon yang masuk ke WhatsApp, ke message SMS kita gitu. Itu bisa nggak sih ada cara untuk menghindarinya? Kan bukan kita yang mau tuh. Terus barang itu masuk dengan sendirinya di handphone gitu. Itu ada nggak sih cara untuk mencegahnya gitu? Simpel sebenarnya cara mencegahnya gitu kan. Caranya adalah gini. Kadang kita suka nggak concern atau nggak sadar. Kita datang atau kita belanja nih. Bu boleh tolong isi data. Nanti ibu bisa dapat member nih. Ada diskonnya. Masukin ya. Kilap lihat diskonnya. Ada lagi belanja lagi masukin. Okay. Apakah kita bisa menilai ataupun kita mempunyai record atau log sebenarnya nomor HP kita sudah memberikan ke siapa aja sih? Nggak ingat tentunya. Oke. Nah, jadi kalau saran saya gini, kalau memang kita mau memasukkan nomor telepon untuk areanya adalah di sini untuk marketing, untuk sosial, untuk yang lainnya, kita pisahkan nomor telepon. Dipisahkan lagi nomor telepon. Banyak ya, email, nomor telepon. Nah, ini Mas, kemudian kan aku pernah ngebaca juga, Mas pernah punya artikel gitu kalau di HP itu sebaiknya beberapa aplikasi yang tidak perlu sebaiknya di uninstall. Nah, gimana dengan kayak kan kadang kalau kita beli HP kan udah ada aplikasi yang sebenarnya kita juga nggak perlu tapi emang udah ada dan kayak cuman bisa disable, nggak bisa uninstall. Itu tuh apakah dia akan cukup mengganggu? Di disable atau di force stop pun juga nggak masalah. Nggak masalah. Asal pun kita saat mereka sudah ada, karena itu bawaan factory kan. Saat itu udah ada, kita tidak melakukan registrasi apapun, kita tidak membuka dan kita memang tidak menggunakannya. Yang penting nggak digunakan. Tidak digunakan. Oke. Terus kalau tadi soal aku ini kayak pengalaman pribadi ya. Boleh, apa-apa. Jadi curhat. Kalau soal yang tadi media sosial berarti setiap 3 bulan sekali kita harus mengganti passwordnya apapun media sosialnya. Apapun media sosialnya. Walaupun ada, jadi kan kadang kan kalau nggak salah sekarang kan media sosial udah menawarkan kayak security untuk penggunanya. Apakah itu cukup terpercaya? Kalau ada mereka menawarkan hal seperti itu gitu. Saat ini saya lebih mempercayai adalah mengklasifikasikan email saya sendiri gitu kan, menjaga password yang memang untuk kita rutin ganti di email kita pribadi. Setelah itu email itu kita daftarkan ke sebuah sosial media, maka di password sosial media biasanya akan saya bedakan dengan password email. Nggak boleh sama ya? Nggak boleh sama. Berikutnya adalah saya coba untuk masukkan two factor authentication. Jadi mereka akan memberikan notifikasi dari sisi misalkan sebuah sosial media kita mau masuk, kita dapat kodenya. Sebenarnya itu sudah bisa membantu dari sisi apa? Dari sisi penerobosan masuk, memperlambat. Logikanya sama kayak misalkan rumah kita gembok untuk pintu pagar, pas mau masuk ada gembok lagi, mau masuk kita gembok lagi. WhatsApp pun juga sebenarnya ada two factor authentication-nya gitu kan. Ada. Gimana caranya? Nah, coba dibuka setting gitu. Kebaca dong. Ada di settingannya? Ada di settingannya. Jadi ada two factor authentication dari sisi WhatsApp-nya. Untuk masuk dan melakukan chatting pun juga kadang kita tutup juga untuk masukin password juga gitu kan. Mas, ini kan tadi beberapa kesalahan yang aku lakukan. Kalau menurut Mas nih yang sudah sering jadi konsultan, kesalahan-kesalahan umum apa yang sering dilakukan masyarakat untuk yang sebenarnya mereka sedang membocorkan data pribadi sendiri gitu melalui media sosial, terus online shop ataupun game online. Kesalahan umumnya seperti apa aja tuh? Kalau dari media sosial itu karena kayak gini, kita tidak mengetahui apakah kita menjadi sebuah target kejahatan dari dunia maya, gitu kan. Misalkan yang kemarin lagi marak-maraknya adalah nama ibu kandung, gitu kan, dijadiin story kalau nggak salah ya. Terus habis itu ulang tahunnya itu tanggal berapa gitu kan. Itu ulang tahun posting. Ulang tahun diposting. Harusnya nggak usah posting ya, gitu kan. Lagi di mana kita posting, bikin story, bikin apa, bikin ini gitu kan. Akhirnya sebuah aktivitas selama kita 1 hari
itu semua kita tahu, orang-orang akan mengetahui gitu kan. Bagaimana aktivitas mereka selama 1 bulan, akhirnya orang-orang pun juga akan mengerti gitu kan. Nah, cuman di sini kan bukan menjadi sebuah kekhawatiran, tapi sebuah mawas diri kita untuk bisa mengontrol dan menjaga diri gitu sebenarnya. Kalau dibilang kita menjadi target sebuah kejahatan cyber, tidak juga gitu kan. Cuman biar mawas aja. Lebih mawas diri gitu kan. Kalau seandainya kita sampai tahu, oh anaknya sekolah di sini, kelas apa, lah mungkin aja itu bisa jadi nantinya menjadi target penculikan. Bisa jadi aja gitu kan. Betul. Karena memang dunia maya ini banyak kejahatannya, ada penyanderaan data, penjualan manusia, anak di bawah umur gitu kan, pencurian data gitu kan. Malah mungkin ada pembunuhan dari sisi aplikasi di DDoS, di web, di face gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang ada di dunia nyata itu sama halnya juga apa yang ada di dunia maya. Berarti Mas Andri nggak pernah posting dong di IG story? Saya di IG justru nggak pernah main IG dong? Oh iya, di private ya? Privatein aja gitu kan. Ntar aku follow di harus ini loh, karena kan mention. Oh, itu rahasia ya. Jadi harus banyak lagi akunnya ya, yang buat private yang mana yang private gitu. Sama yang pertemanan. Banyak akunnya kayaknya nih Mas Andri demi kehati-hatian. Nah, Mas ini tadi udah soal kesalahan umum dari awam. Terus gimana dengan bisa nggak sih ketika kita kan sekarang kan makin banyak internet gratis, wifi gratis, itu juga bisa kayak aku nggak tahu nih, aku nggak kebayang nih apakah itu bisa terjadi apa enggak. Bisa nggak sih kayak data seseorang tuh kesedot dari ketika kita sedang terkonek dengan wifi gratis gitu? Sangat mungkin, dan itu ada di sebuah media sosial yang memang mereka melakukan sosial eksperimen. Gitu. Jadi kita bisa cari juga, waktu itu saya pernah nonton juga ada. Jadi satu target, tapi ini hanya sebagai awareness untuk mereka. Jadi mereka buka di sebuah toko kopi kerjasama, terus ada target datang, duduk di toko, beli kopi di situ, mereka duduk di sana. Ternyata orang ini menanyakan wifi-nya passwordnya apa ya, karena di lock. Sama waitersnya dikasih tahu, oh passwordnya ini. Mereka si orang target ini menggunakan wifi tersebut. Dan saat mereka menggunakan, ternyata data-data mereka ataupun sebenarnya gini, ada kesalahan dari sisi settingan data, apakah informasi dari sisi sharingnya mereka allow kan gitu kan. Kadang kan kita kan nggak melihat sampai sisi detail security, sharingnya, privacy-nya, informationnya kayak gimana gitu kan. Mungkin si target ini ya memang dari sisi keamanan informasi sedikit pengetahuannya gitu kan, belum teredukasi. Jadi akhirnya saat itu data dia terserap dan di device diambil alih si komputernya. Si perempuan ini bingung dan ternyata orang yang mengambil alih keluar. Keluar dan nyamperin. Makanya Mbak nanti akan harus lebih berhati-hati kalau datang ke sebuah publik untuk minta password atau lain-lainnya gitu kan, untuk lebih berhati-hati. Jadi itu mungkin dan sangat terjadi. Padahal kita kan suka khilaf ya sama wifi gratis ya. Jadi udah enggak. Itu gimana dong cara kita untuk menjaga, ya itu tadi karena itu wifi gratis dan bisa aja terjadi hal seperti itu. Emang ada pengaturan dari handphone atau apa yang bisa membantu kita untuk mengamankan data kita gitu? Jadi ada kayak misalkan Bluetooth seharusnya tidak perlu dinyalakan, kita nyalakan. Ya, tapi kan kadang suka pakai kayak earbud gitu kan, pakai Bluetooth tuh. Matiin. Sulit ya hidup ini. Buat jaga data pribadi ya. Sharing yang seharusnya kita off kan dinyalain. Kadang kan itu juga kita tidak mengetahui juga gitu kan. Dan saya selalu berpikirnya gini, kalau seandainya kita memang mempunyai paket data, kenapa kita harus mencari wifi gratis? Alasannya biasanya sinyal. Sedikit paket datanya. Makanya wifi gratis. Oke. Jadi sinyal kadang-kadang permasalahannya adalah sinyal gitu kan. Kalau saya memang seandainya tidak ada sinyal, ya saya akan by phone biasa aja, seluler gitu kan. Jadi memilih untuk tidak memakai wifi yang ada di situ. Nggak pernah berarti Mas, kecuali di kantornya sendiri gitu. Di kantor sendiri juga nggak pakai wifi gratis. Saya pakai sendiri. Kantor sendiri kan isolasi. Kantor sendiri ya, benar-benar. Jadi kita harus aware juga jangan khilaf sama wifi gratis gitu. Oke, kemudian seandainya nih data kita mungkin kan kadang seperti kata Mas, jangan asal allow aja setiap kali kita mungkin buka aplikasi ataupun media sosial.
Nah, seandainya nih ada yang sudah terlanjur nih, dia allow tapi nggak sampai tahap terakhir, gimana cara mencegah berhenti ya? Harus berhenti ya, jangan di allow lagi gitu. Jadi nggak ada cara ya, kalau udah terlanjur bocor gimana tuh seandainya? Kalau udah terlanjur bocor. Seandainya sudah terlanjur bocor gitu kan, kita mengetahui bocornya dari mana nih? Nah itu. Ya kan? Misalkan dari email yang tadinya dia tidak ada hubungan dengan perusahaan ini dan dikirimkan, gitu kan. Maka tahap preventif utamanya adalah coba ganti password dulu. Itu yang paling utama. Setelah kita ganti password, maka yang kedua kita aktifkan two factor authentication dari email-email yang sudah ada. Setelah itu kita mulailah melihat dari sisi inbox. Inbox ataupun email-email yang masuk dan memang menurut kita itu tidak penting dan kita tidak mengetahuinya, lebih baik langsung dihapus dan kita hilangkan, masuk ke trash-nya, clean trash-nya aja. Kadang kan saat itu kita buka, kita lihat ada attachment, kita masukin, kita nggak tahu attachment ini apakah ada backdoor-nya, apakah ada virusnya gitu. Oh, kalau attachment-nya dibuka baru seandainya ada virus itu bisa kena gitu ke device kita. Tapi kalau hanya sekedar membuka mungkin bisa juga. Bisa juga. Nggak mengetahui seberapa berbahaya itu emailnya ya. Gitu kan. Gimana si pembuat ini mengaktifkan si virus ini. Mas, ini kan selama ini kan handphone tertentu sudah punya, tadi kan aku medsos nih. Nah, sekarang ada juga nih handphone yang memberikan kemudahan dengan secure folder kayak gitu-gitu. Apakah itu cukup bisa melindungi data-data pribadi? Contohnya nih kayak tadi ke tempat wifi gratis, terus mungkin data-data penting kita kan adanya di secure folder tadi. Apakah itu bisa ditembus gitu dengan wifi gratis? Terus ada yang hack atau apa gitu? Oke, pertanyaan yang saya ingin tanya balik adalah secure folder ini fungsinya untuk ngumpetin apa nih? Contoh nih data-data kayak dokumen kerja kayak gitu, apapun lah, apapun. Jadi kayak bisa foto-foto segala macam. Nah, dengan kita menggunakan wifi gratis nih, terus seandainya ada yang iseng untuk nge-hack atau apapun itu cukup bisa ini nggak sih? Logikanya sangat cukup bisa. Karena kan gini, saat mereka sudah mengkompromis handphone kita ataupun laptop kita, maka saat itu mereka sudah bisa masuk, mereka membuka sebuah folder dan folder ini harus dilakukan autentikasi berupa password ataupun biometrik. Maka si orang ini yang sudah masuk akan sulit untuk masuk. Gitu. Sama halnya kayak misalkan kita contohkan Excel. Excel itu juga sama aja sebenarnya bisa kita password kan. Microsoft Word itu juga bisa di password juga gitu kan. Foto pun sebenarnya juga bisa di password juga. Bisa ya? Foto juga bisa di password. Oke. Banyak dong fotonya kalau mau di password. Oke, terus. Jadi biasanya kalau misalnya folder-folder yang memang kita secure folder itu ya sangat bisa membantu apabila memang sudah ada compromise. Cuman kan kita balik lagi, ini disimpannya di mana nih, gitu kan? Apakah disimpannya di data handphonenya, apakah disimpannya secara cloud? Itu yang harus kita tanya. Nah, Mas, terakhir nih ya, pesan dari ITsec Asia untuk pemerintah terus juga publik tentang bagaimana menjaga data pribadi dan juga untuk peningkatan literasi digital ini seperti apa? Jadi saya selalu menghimbau adalah keamanan informasi harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu sudah paling mutlak dan paling penting. Karena kalau bukan kita saat ini punya handphone, punya laptop, itu yang melekat dengan diri kita. Kalau bukan kita yang mengamankan dengan diri kita, ya nggak ada lagi gitu kan. Baru dari situ kita mulai dari keluarga, dari mulai lingkungan, tempat kerja kita gitu kan, teman-teman kita. Setelah itu semuanya sudah ada, barulah di situ saya selalu menghimbau adalah literasi digitalnya. Dari sisi keamanan informasi, saat ini pelaku bisnis atau pelaku usaha memang harus sudah mulai melakukan namanya ada security roadmap di setiap perusahaannya. Untuk mengetahui apa? Untuk memberikan sebuah isyarat ataupun planning ke depannya untuk membantu pemerintah menaikkan skor dari 3,1 menjadi skor yang lebih tinggi. Karena pemerintah ini adalah sebagai fondasi utama untuk mengatur sebagai regulator. Nah, pelaku-pelaku bisnis maupun anak-anak bangsa atau masyarakat di sini adalah pelaku-pelaku yang memang harus
dilihat dan disorotnya. Dan di sini sangat memberikan kontribusi besar untuk literasi digital di angka keamanan informasi 3,1. Maka dari sisi masyarakat adalah diri kita sendiri, pelaku bisnis itu sudah mempunyai namanya security roadmap, sudah mempunyai planning tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Disitulah baru kita bisa melihat bahwa ada kesinambungan bekerja antara anak bangsa, pelaku bisnis maupun pemerintah. Dari sisi pemerintah pun saat ini memang sumber daya manusia sudah mulai ditingkatkan. Dari mulai budget keamanan informasi juga sudah mulai ditingkatkan. Fokus terhadap apa yang memang kita cita-citakan, yaitu adalah industri 4.0, transformasi digital, bisa membangun digital ekonomi. Maka di situ ada kesinambungan dan ketergantungan satu sisi antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Di situ akan ada kenaikan literasi digital di keamanan informasi. Oke, pesannya singkat padat ya. Panjang kayaknya. Panjang. Takkan potong bisa diulang-ulang gitu. Oke, Mas Andri, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi edukasi ya tentang keamanan cyber dan juga literasi digital. Semoga nggak bosan, nggak kapok untuk memberi edukasi untuk masyarakat. Harus terus berjuang kita bantu. Jaga tetap kesehatannya, sukses terus IT-Sek Asia-nya. Amin. Dan Sobat Negeriku, itu tadi perbincangan kita dengan Presiden Direktur IT-Sek Asia, Mas Andri Utama Putra. Semoga tadi pesan-pesan Mas Andri untuk menjaga data pribadi kita di dunia maya sangat bermanfaat ya untuk Sobat Negeriku. Dan nantikan podcast jpnn.com pekan depan bersama saya, Natalia Lorenz. See ya!